Budak itu ada dua, budak fakta, budak nyata, dan budak orang nyata. Kalau tuli yang nyata ada karena gangguan telinganya. Tetapi kalau budak dalam kinaya, ini telinganya normal, tetapi mendengar kajian dakwah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah, Rasulullah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat. Dan karena itu sampai pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, sekaligus mengikuti pengajian yang termasuk thalabul ilmi. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mau mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu semacam ini, maka sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Kita masih terkait dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan kemarin telah kita bahas pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari sak pringkil kan segumpal gitu begini ya itu. Dan kemudian pada surat An-Nahl ayat 78, setelah itu bagaimana? Setelah apa? Kemarin kita sampaikan dan bersama menjadi janin, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Setelah dilakukan, maka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan, Allah melahirkan kita sekalian itu dari rahim ibu kita. Sing ganteng ya mesti sekolah ibu, sing ayu sekolah rahim ibu,
sugih juga dari rakyat ibu, sing miskin juga dari rakyat ibu, dan seterusnya. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, la ta'lamu masyarakat, tidak tahu apa-apa, bu digecak menurut kira-kira ya tidak apa-apa, bu dibuang tong sampah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah itu waja'ala lakum, Allah menciptakan, menjadikan kamu sekalian apa itu as-sam'a, pendengaran. Itu loh Pak. As-sam'a, pendengaran dengan kuping itu beda, dengan telinga beda. Kalau ini namanya udhunun, ini udhunun kuping atau telinga. Tapi Allah bahasanya as-sam'un. As-sam'u adalah penglihatan. Maaf, pendengaran. Jadi banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Budeg. Budeg itu ada dua. Budeg fakta, budeg nyata, dan budeg orang nyata. Kalau tuli yang nyata ada karena gangguan telinganya. Tetapi kalau budeg dalam kinayah, ini telinganya normal, tetapi mendengar kajian dakwah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengar. Kula wong langsung nyontoke banyak umat Islam, justru kita di Indonesia ini sudah kira-kira 80%, kalau dulu sampai 90% itu Muslim. Tetapi banyak yang ngaku Islam, babar belas orang tahu sholat. Ada yang sholatnya hanya setahun 2 kali, ada. Apa dulu? Hanya orang Islam sing sholat hanya mau Idul Fitri kali Idul Adha, liyane tidak. Ada umat Islam sing sholat fardu iya, tetapi bolong. Ada yang sholat fardu genep di rumah tapi nggak terasa apa. Ada yang sholat terus Jumatan tapi di rumah saja, tidak pernah berjamaah di masjid atau di sholat. Atau gitu. Ada yang sholatnya tetap jejak genep, selalu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin Allahumma amin. Itu artinya dia mau mendengar ayat-ayat atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, seruan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal absar, dan penglihatan. Banyak orang yang punya penglihatan itu beda lagi. Kalau mata itu namanya ainun, itu meripat, tapi orang yang punya meripat, punya mata, belum tentu dia bisa memandang atau melihat. Banyak orang lihat kebaikan, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Contoh kecil saja, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sing sapa wonge gelem nyingkir kiri sesuatu yang mengganggu di jalan. Gelem nyingkir kiri itu mawon sampun termasuk kita mendapatkan pahala. Ono ki yo ri roh pola sekira dari jalan ke boto apa jenenge paving. Nah ini ya dia bisa melihat jalan di depan masjid. Pada saat itu pas waktunya orang berjamaah waktu sholat, dia tetap terus melihat, tapi dia tidak bisa
memandang dengan mata batin. Kemudian wal afidata, Allah membekali kita hati nurani. Namanya hati hati nurani. Jadi kelakuan ini apa sih lesane ke tegak ke mawon. Wal afidata hati nurani. Hati nurani itu pasti berkata benar. Sekalipun anggota badan ini berbuat salah, sekalipun itu begal, rampok, maling, di dalam hati nuraninya itu dia pasti bermerasa bahwa perbuatannya itu adalah salah. Bahkan maling gede pun itu kadang-kadang maling ya maling, aku rapopo. Tetapi anak turunku aja nanti jadi, aja turun aku jadi maling. Banyak juga kita sering sendiri ini berbuat yang ngerti. Nek jamaah itu barangnya gede banget, ngerti di sini. Tetapi kita tidak mau, itu namanya hati nurani itu tidak bisa dibohongi, pasti benar. Lah untuk apa sih semua itu? La'allakum tashkurun, supaya kita ini mau bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lagi-lagi syukur yang paling utama adalah dengan takwa. Mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Termasuk diantaranya kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, kemudian mau zakat. Nah, ini termasuk rangka daripada takwa Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang demikian, sehingga kita ini tidak akan merugi, ya, menjadi orang. Karena apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Orang itu dalam keadaan illal ladzina amanu, orang yang beriman, masih tambah wa amilus sholihat, berbuat amal yang baik. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, anapun pengiran ira, akram, al akram itu rumah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita itu baik diminta ataupun tidak. Kita nggak meminta, kadang-kadang dikasih. Kita meminta, kadang-kadang tidak dikasih di dunia ini. Ini karena apa? Allah tahu bahwa sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kemarin saya sampaikan, Allah itu mencukupi kebutuhan, bukan mencukupi keinginan. Allamal ilm alladzi 'allama bil qalam. Yang keempat adalah zat yang mengajarkan dengan qalam, dengan pena. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kaitannya dengan ini adalah Allah memberikan bekal yang ketiga tadi. Kemudian ketika lahir kita diajarkan untuk meliputi kolam itu, meliputi membaca, menulis, ya. Semuanya itu ditulis supaya kita tidak dengan tulisan, ya, tidak lupa. Tapi Allah itu punya hak prerogatif. Memberikan ilmu kepada manusia itu ada dua macam. Satu secara langsung, yang namanya ilmu laduni. Itu Allah memberikan sesuatu, ilmu kepada seseorang yang tanpa belajar itu dia bisa. Saat ini pemakan harian apa? Karena manusia saya kurang prihatin itu saat ini, bukan prihatin.
Kemudian yang kedua melalui proses belajar. Nah, di dalam kaitan dengan ini Allah memberikan yang tadi tiga tadi penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kemudian masuk tanda satu yang namanya akal. Dengan akal manusia bisa berdidik. Podo-podo duwe otak. Manusia punya otak. Binatang juga punya otak. Tapi binatang itu tidak dikasih akal. Manusia dikasih. Maka untuk diajari berkali-kali pun namanya binatang karena nggak punya akal, nggak bisa berpikir, mencerna, ya berlaksana. Manusia tidak. Dengan akalnya itu potensi diberikan oleh Allah akal, kemudian diberi ajarkan dengan melalui proses pembelajaran, termasuk di dalamnya ini adalah pengertian daripada Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan sesuatu yang manusia sebelumnya tidak tahu. Nah, oleh karena itu berbahagia, bersyukurlah buat kita sekalian yang insya Allah termasuk orang yang punya pendengaran, orang membeli kuping punya basor, ya, tidak udhunun tok, tidak ainun tok, kemudian punya adab, sehingga kita ini menjadi orang yang kerangka, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang sebagaimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti kembali kepada Allah akan menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah dengan pahala min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina